Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali menapaki hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan biarlah kita boleh kerjakan hari ini bersama-sama dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan teman gereja kita. Dan Tuhan mengutus kita untuk tidak kerja sendiri, tapi kerja bersama-sama. Kita pujikan Kidung Jemaat 15 berhimpun semua bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 15 bait pertama dan yang kedua berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, digantikan damaian yang hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Mendapat terus syukur kau nyatakan pijakan hidupmu seluruhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa bentuk syukur kami hari ini adalah dengan cara menjalani hari dengan sukacita, dengan yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan seharusnya membuat kami jadi lebih tenang menjalani hari ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita buka sama-sama Kejadian 8 ayat 6 sampai 11. Kejadian 8 ayat 6 sampai 11. Kejadian 8 ayat 6 sampai 11 akan menjadi bacaan kita. Kejadian 8 ayat 6 sampai 11. Dengarkanlah sabda Tuhan. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak dapat mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dan dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Kalau kita ke dokter ya, bagi bapak ibu yang pakai BPJS atau KIS, itu salah satu bagian yang harus dilakukan adalah mendaftar pagi-pagi. Bisa sih di beberapa tempat klinik atau puskes yang mungkin agak jarang orang datang ke sana, yang agak sepi, kita bisa datang kapan aja selama di jam buka prakteknya. Tapi kalau di puskes-puskes besar atau di daerah atau di klinik yang banyak orang datang, maka kita harus lebih pagi. Gitu ya. Bahkan di rumah sakit di Cirebon itu, kalau Gunung Jati, pembukaan pendaftaran jam 6, kita sudah mulai ngantri jam 5. Sehingga ketika menantikan antrian itu kadang-kadang bosan gitu ya, dan menunggu itu adalah hal yang tidak disukai, karena orang lebih suka cepat gitu, karena kita punya kesibukan dan kegiatan masing-masing. Kita tahu bahwa menunggu merupakan pekerjaan yang melelahkan. Dan Nuh dan keluarga dalam bacaan kita ini juga, mereka menunggu dalam bahtera begitu ya. Dia menunggu di dalam bahtera tanpa ada peralatan navigasi, berhari-hari sampai bulan. Dan mereka berjalan ke sana kemari tanpa tahu tujuan si bahteranya ini. Kan bahteranya kan bukan, bahtera ini dibikinnya bukan seperti kapal biasa ya. Kalau kapal biasa kan ada layarnya, jadi dia benar-benar hanya sebagai rumah apung lah ibaratnya, bukan untuk perjalanan ke sebuah tujuan. Nuh pun bukan seorang nahkoda, sehingga tujuan adalah bahtera ini menampung sebanyak mungkin makhluk hidup, dan pokoknya supaya mereka tidak tenggelam aja gitu.
Sehingga kesabaran itu dibutuhkan banget nih dalam proses ini ya. Dan yang bisa sabar itu cuma manusia. Saya merasa bahwa Nuh ini bukan cuma harus sabar dari dirinya ataupun keluarganya, menjaga binatang-binatang itu supaya sabar juga, karena binatang nggak kenal dengan konsep sabar. Mereka pakai insting alami mereka, dan bagaimana Nuh itu bisa jaga supaya si binatang-binatangnya nggak saling makan dan tetap tersisa hidup mereka. Berarti dia juga harus bawa bahan makanan, dia juga harus bawa banyak hal gitu. Dan kita tahu bahwa dalam bacaan kita tadi sampai di titik ketika air bah telah surut, hujan berhenti, mereka akhirnya bisa menemukan pengharapan. Walaupun masih nunggu lagi, hujan udah berhenti, udah selesai nih, harus nunggu lagi sampai surut. Nunggu kirim burung gagak, burung merpatinya gitu ya, untuk kembali membawa, entah mereka pergi hilang nggak balik lagi, atau membawa daun gitu ya, bahwa oh ini udah surut nih, setidaknya air itu sudah tidak setinggi pohon, manusia bisa hidup dan bisa menapaki kembali. Jadi Nuh itu bisa dibilang sabar sekali ya, sabar, nggak ya mungkin ada takut khawatir, cuma dia tidak menunjukkan, karena kalau dia menunjukkan udah pasti sekeluarganya panik, juga nggak sabar. Hewan-hewan yang ada di dalam bahtera pun juga jadi nggak sabar. Penantian Nuh di dalam bahtera dan kesabaran yang menunggu itu menjadi teladan penting bagi kita, bahwa kita nih jadi orang-orang diminta untuk boleh bersedia menunggu. Allah menyatakan karyanya, dan tidak banyak manusia itu bisa sabar. Kadang kita tuh udah ngerasa, aduh berarti kayaknya mah doa saya mah gak kejawab, atau apa saya salah doa ya. Padahal Tuhan bilang tunggu dulu gitu ya. Kan kalau Tuhan tunggu dulu, kita gak pernah dengar langsung kan Tuhan bilang tunggulah anakku. Kita kan gak dengar langsung secara verbal. Sehingga menunggu jawaban Tuhan itu butuh kesabaran. Tuhan mau melatih kesabaran kita gitu ya. Sehingga mari bersama-sama ketika kita meneladani Nuh di hari ini, semoga kita jadi orang yang sabar. Sabar dulu aja. Jawaban doa belum terjawab, sabar dulu. Masalah belum kunjung selesai, sabar dulu. Nuh aja yang ibaratnya hidup sama mati dipertaruhkan, makhluk manusia di bumi, makhluk-makhluk hidup pun dipertaruhkan di atas bahtera itu, harus sabar. Justru orang ketika bahaya makin besar di hidup kita, masalah makin banyak, kitanya harus makin sabar. Jangan kebalik, masalahnya makin banyak, sabarnya makin berkurang. Wah udah jelas berantakan kita. Justru masalah makin banyak, kitanya harus makin sabar, harus makin menanti untuk pertolongan Tuhan tiba dan datang, mengangkat kita dari lumpur-lumpur pergumulan, dari lumpur-lumpur dosa, agar hidup kita bisa selamat. Tuhan mampukan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa sabar. Kadang-kadang kami maunya semua serba instan, pengennya buru-buru, kami kurang sabar. Sehingga Tuhan hari ini kami mau belajar, biarlah Tuhan berikan kami kesabaran untuk menghadapi banyak hal, untuk menghadapi pekerjaan, keluarga, pelayanan, bahkan menghadapi diri kami. Kadang kami tidak sabar dengan diri kami bahkan. Kami serahkan hidup kami hari ini hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.